Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Dewi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang praktik membaca kreatif genre fiksi dan non-fiksi yang beranggotakan Ade Imam Fatur Rahman, nomor NIM 2108 110006, dan saya sendiri Jenudin Muhammad Soleh, nomor NIM 2108 110016, dan Maulana Ihsan, nomor NIM 2108 110017. Cerita genre fiksi. Cerita rakyat Tangkuban Perahu. Alkisah, di zaman dahulu terdapat kerajaan di Jawa Barat dengan putri cantiknya bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sudah terusir dari kerajaan akibat kesalahan yang pernah ia perbuat. Ia pun memiliki seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang senang berburu ke hutan dengan anjing setianya si Tumang. Suatu hari tidak mendapat hewan buruan. Sang Kuryang pun memutuskan untuk membunuh si Tumang. Saat sang ibu mengetahui tindakan anaknya, Dayang Sumbi pun marah besar dan memukul kepala Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengusir anaknya dari rumah, sehingga sejak saat itu Sang Kuryang pun mengembara ke berbagai tempat. Dayang Sumbi memiliki berkah berupa wajah yang awet muda, sehingga belasan tahun lamanya. Sang Kuryang dewasa pun kembali ke tanah lahirnya dan bertemu wanita cantik yang tidak lain adalah ibunya. Sang Kuryang yang jatuh cinta berniat melamar wanita tersebut. Dayang Sumbi hampir saja menerima lamaran Sang Kuryang, sehingga ia mengetahui bahwa lelaki itu adalah anaknya sendiri. Untuk mencegah niat Sang Kuryang, Dayang Sumbi meminta syarat berupa dibendungnya Sungai Citarum serta dibuatkan perahu besar dalam semalam. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan. Kepadanya saya persilahkan. Ketika pekerjaan sudah hampir selesai, Dayang Sumbi pun mengatur siasat agar para jin pembantu Sang Kuryang mengira bahwa waktu sudah pagi, hingga mereka pergi. Akan tetapi, Sang Kuryang pun mengetahui siasat licik Dayang Sumbi tersebut, hingga membuatnya marah besar. Sang Kuryang yang marah kemudian menendang perahu yang sudah dibuatnya, hingga terbalik menjadi gunung Tangkuban Perahu. Dilihat dari contoh cerita fiksi di atas, bisa kita katakan bahwa dalam cerita fiksi terkandung unsur penting berupa tema, tokoh, alur atau plot, konflik, klimaks, serta penokohan yang merupakan unsur intrinsik cerita fiksi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil karya fiksi, yakni latar belakang, kehidupan pengarang, cara pandang pengarang, dan sebagainya. Kemudian, contoh cerita non-fiksi. Sejarah Revolusi Rusia tahun 1917. Negara Rusia telah mengalami begitu banyak revolusi dan jatuh bangun dari mulai berdirinya hingga saat ini. Pada tahun 1917 bisa dikatakan merupakan tahun penanda kejatuhan pemerintahan berbasis kekaisaran yang telah berlangsung ratusan tahun di negara ini. Pada tanggal 8 Maret 1917, sebuah tuntutan yang dilakukan sekelompok wanita di Petrograd ini menjadi awal penanda revolusi besar Rusia. Saat hari itu, sekelompok wanita menuntut hak atas makanan serta moral pendidikan. Kericuan ini pun kemudian merembet hingga kepada pencurian roti di pabrik-pabrik roti.
Kekacauan yang semakin meluas ini menuntut Duma mengambil kebijakan tepat dengan membentuk pemerintahan sementara di tanggal 12 Maret 1917. Pada tanggal 15 Maret 1917, Tsar Nicholas pun turun tahta. Kerusuhan yang menjadi sebuah revolusi ini diinisiasi oleh kelompok masyarakat yang kelaparan di kota. Partai politik serta kelompok-kelompok pun turut menuntut terwujudnya demokratisasi dan kemerdekaan. Sebagai upaya untuk mengabulkan tuntunan masyarakat, pemerintah sementara kemudian menyatakan bahwa kedudukan yang sama di dalam hak parlemen, hukum, hak pekerja, pers, dan agama diberikan kepada seluruh rakyat. Alhasil, Rusia pun berubah dari yang awalnya merupakan kerajaan absolut menjadi negara berbasis diktator, proletariat, dan menerapkan ideologi Marxisme. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Bila ada kesalahan, minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.